Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadail wal karamat. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Habibana Habib Kamal bin Muhammad Syihab, yang alhamdulillah sudah menjamu kita di rumah beliau. Betul apa yang pernah saya baca selama ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, bahwa ciri orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat maka memuliakan tamunya. Semenjak perjalanan saya dari Riau sampai nyampe di sini, yang saya jumpai adalah orang-orang yang saling memuliakan tamu. Lalu padahal kalau dipikir-pikir, saya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bukan keturunan Habib. Saya ini bukan keturunan ulama. Saya ini anak seorang petani yang jauh dari kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ayah saya, ibu saya adalah petani bersawah. Nyampe di sini berjumpa dengan keturunan Rasulullah SAW, memuliakan orang yang betul-betul tidak layak dimuliakan. Tapi betullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalian yang percaya kepada Allah, kalian yang kemudian percaya adanya hari kiamat, itulah tanda mereka yang mampu memuliakan tamu. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan juga para habaib yang mohon maaf tidak hafal satu persatu namanya. Kemudian yang saya muliakan juga para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus senior di aksi, junior masalah nikah. Sebab masalah nikah saya lebih duluan dari beliau. Beliau nikah kapan nikah Ustaz? Februari, itu yang pertama. Untuk yang kedua? Yang kedua kagak tahu. Tolong direncanakan Ustaz ya. Satu aja belum kelar, mau dua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Wis ngantuk? Serius lah, wis ngantuk purung. Mau tak tatap kondur kok koyo eneng sunga sampai pingsan oi gono. Sing sabar ngopo? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu saya masih di pesantren, saya ini alumni dari pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara. Namanya Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein, seorang ulama karismatik di Tapanuli. Lalu yang kemudian menuntut ilmu ke Makkah Al-Mukarramah Salatiyah. Balik dari Makkah mendirikan pesantren tahun 1912. Berarti usia pesantren saya itu sampai sekarang hampir 100 tahun lebih. Dan santrinya sekarang kalau saya tidak salah ada 14.000. Kemarin saya Rabu itu apa namanya, Idul Fitri. Di sini hari apa Idul Fitri? Dikirain pindah. Rabu Idul Fitri. Saya balik dari Jakarta itu Rabu. Saya tahu Bapak Ibu nggak nanya, saya cuma ngasih tahu aja. Saya balik dari Jakarta itu malam takbiran, nyampe di Riau jam 19.30, jam tengah 8. Jadi saya lebaran itu bukan di kampung istri, bukan juga di kampung saya, tapi saya lebaran di tengah jalan. Ditabrak mobil dong, bukan. Ada masjid, saya sholat di situ. Lalu kemudian Rabu, Kamis, Jumat saya berada di kampung halaman, Desa Purwodadi.
Lalu kemudian hari Sabtu pagi saya berangkat ke Mandailing Natal, tempat saya dulu sekolah. Karena saya merasa bahwa apa yang saya dapatkan di aksi Indosiar semuanya itu berkah dari tawassul kepada pendiri Pondok Pesantren Mustofawiyah, Syekh Mustafa Hussein. Karena saya meyakini dari dulu sampai hari ini, kalau kita mau bertawassul kepada alim ulama, kepada para keturunan Nabi, yakin dan percayalah hidup kita akan barokah walaupun kita tidak kaya. Saya ulang sekali lagi, bahwa orang yang mau hidupnya berkah, maka sering-seringlah berziarah. Kepada siapa? Kepada alim ulama, kepada mereka yang memiliki ilmu, kepada mereka yang akhlaknya luar biasa, kepada mereka keturunan Rasulullah SAW. Maka yakin dan percayalah hidup kita akan berkah. Berkah itu nggak mesti kaya. Paling api wuskoyo berkah buse. Ngerti buse? Buse itu bahasa Mandailing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah saya ziarah ke makam beliau, baru hati saya tenang. Makanya saya tidak mau Idul Fitri itu berada di Riau. Makanya saya balik ke kampung halaman. Karena tujuan saya juga ikut audisi aksi Indosiar karena pingin ngumrohin ibu saya. Kami ini 10 orang berkeluarga. Sekali lagi saya sampaikan, saya tahu Bapak Ibu nggak nanya, saya ngasih tahu aja. Kami ini berkeluarga 10 orang. Saya anak nomor 5. Dari 10 orang itu, saya tahu ibu bapak saya petani, nyawah ngebon karet, ngebon pisang, ngebon apa depene? Kok kopi orang jengkol rus. Habis nih rus. Jengkol tidak. Pokoknya ngebon. Alhamdulillah ngebon pare. Jenenge petani ya Pak yo. Jenenge petani. Akhirnya saya tahu dari dulu ayah dan ibu saya sibuk menyekolahkan kami semua. Sampai-sampai beli sesuatu yang mempercantik dirinya dan memperkaya dirinya tidak mampu. Maka saya berniat, kebetulan ada audisi, saya dengar hadiahnya nanti ada umroh. Saya nggak mikirin yang 100 juta, 50 juta, 25 juta. Saya mikirin cuma umroh. Akhirnya selama proses audisi, saya habis sholat zuhur, sholat hajat 2 rakaat. Habis sholat maghrib, saya hajat 2 rakaat. Doa saya nggak panjang-panjang. Ya Allah, mudah-mudahan asbab audisi ini saya bisa mengumrohkan ibu saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengumrohkan ibu saya. Alhamdulillah, dari 30 peserta, kebetulan saja dengan takdir Allah saya ikut masuk di grand final. Walaupun memang saya yakin, dari dulu saya meyakini orang kalau masuk TV syaratnya 2. Ada berapa? Yang kompak apa? Ada berapa? Ya, jangan emosi lah, biasa. Pertama, orang kalau pengen masuk TV biasanya saya lihat orangnya harus tampan. Betul tidak? Yo aku ketampan konen diireng koyang ini biar tampan coba. Saya tampan dari mana? Kalau Doni Dion yang nomor 3 itu memang betul-betul tampan. Kalau tidak percaya tengok aja followernya, tengok aja di YouTube, paling banyak nonton itu yang itu. Kalau Ulin, ini syarat yang kedua masuk TV, unik. Wayang, wai. Aku wong Jowo, aku waktu don audisi ngapal bahasa Jowo asli setengah mati. Oh, adikku tak hafal. Oh, singkat aku. Santen toyo klopo, cekap semanten atur kaulo. Tak hafal mulai habis zuhur sampai habis isya, nggak hafal-hafal. Apa pecah kepalaku. Akhirnya nggak jadi tak hafal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unik. Kenapa unik? Wayang. Kenapa unik? Lo tengokin, pakai belangkon, wong pakai peci dan pakai belangkon. Sama Ustadz Mumui juga masuk di TV Indosiar karena unik. Kan orang eneng. Masa iyo baru lahir masuk TV, kan unik juga. Tapi alhamdulillah dengan keunikannya juara.
Ustadz Marole dari Riau juara 1, unik putih kabeh. Buah poe sengiran aku nggak ngerti aku. Pokoknya putih kabeh. Alhamdulillah. Tak pikir-pikir, saya resap-resapi. Kenapa lah saya bisa juga masuk ke dalam TV? Rupanya saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah saya hitam tapi manis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih waras? Oh, itu kata-kata Habib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya pernah membaca kitab. Kalau saya tidak salah, nanti hadisnya ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i, bahkan beliau juga banyak menulis kitab-kitab fikih tentang mazhab Syafi'i, termasuk kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Imam An-Nawawi yang wafat tahun 667 Hijriah, di dalam kitabnya Arba'in, pernahlah suatu ketika datang seseorang sahabat menghadap kepada Rasulullah sallallahu, nggak kompak, sallallahu, iya, al-bakhil man tukirtu inda falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, orang yang bukan tidak mau memberi. Orang yang paling pelit termasuk disebutkan nama Nabi, tidak dia mau bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam, ya Habib ya Rasul salam alaika sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dulu saya pernah belajar kitab Ar-Rudud. Sebelum saya cerita masalah hadis tadi, di dalam kitab Ar-Rudud pernah saya baca satu hadis. Kitab Ar-Rudud ini kitab yang menolak tentang paham-paham sesat. Dalam kitab Ar-Rudud itu ada satu hadis, tebal kitabnya 26 halaman. Apa hadis itu? Ma min ahadin yusolli alayya illa raddahallahu alaiha ru'i hatta arudda alaihi salam. Orang yang mau bersolawat, kata Nabi, kalau ada orang yang mau bersolawat, mengucapkan solawat, siapapun dia mau bersolawat, dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi? Illa raddahallahu alaiha ru'i, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sampai ku jawab salam dari umatku. Oleh karena itu, kalau seandainya kita membaca solawat, bersolawatan, sebenarnya seperti yang disampaikan Habib tadi, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, lalu kemudian menjawab salam kita. Berbahagialah kita kalau datang ke majelis solawat, lalu kemudian kita rajin mengucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung apa yang saya sampaikan dalam kitab Arba'in, datanglah seorang sahabat. Siapa yang datang? Sahabat. Yang kompak apa? Siapa yang datang? Tenanglah, itu minum udah datang juga ya. Datang seorang sahabat, lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'at sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan hari kiamat itu terjadi? Kata Rasulullah, ente nanya hari kiamat, emang persiapanmu apa? Kan sama kayak kita datang ke rumah mertua, calon mertua, Pak, gua mau ngelamar anak bapak. Kan itu calon mertua nanya, kamu datang yang kamu bawa apa? Kamu sudah punya apa? Persiapanmu apa? Mau nikahi anak saya. Saya siapkan Pak, bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, kapan ya Rasul hari kiamat itu? Lalu Nabi balik bertanya, kalau kamu bertanya tentang hari kiamat,
apa persiapanmu soal hari kiamat? Lalu kemudian dijawab oleh sahabat ini, ya Rasul, saya tidak menyiapkan katsirus shalah wala shadaqah wala zakah. Ya Rasul, saya tidak menyiapkan banyak solat, saya tidak menyiapkan banyak solawat, saya tidak menyiapkan banyak sodako, saya tidak menyiapkan banyak solat, saya tidak menyiapkan banyak zakat. Lalu apa persiapanmu? Kecuali ya Rasul, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu kata Rasulullah, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali kita ini solat masih kurang, barangkali zakat kita masih kurang, sedekah kita masih hitung-hitungan. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kita juga bagian orang yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami sudah cinta kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Kami juga sudah cinta kepada Rasulullah, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa saat sekarang ini Nabi masih ada atau tidak? Halo, Nabi masih ada atau tidak? Mana? Nabi mah sudah tidak ada. Ya, kalau ada di sini ngaku Nabi, kaget juga sih. Tolong diberantas umumnya. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi. Kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, wajib kita ini tidak percaya. Betul atau tidak? Betul. Jangan pula antara Jawa Timur dan Jawa Barat ada orang ngaku Nabi, namanya pun dengarnya nggak kayak Nabi. Tahu namanya siapa? Yang ngaku Nabi itu namanya Tukimin. Tukimin ngaku Nabi. Tukimin ngaku Nabi. Kalau Nabi kita kan tadi enak waktu bacain Habib ya. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Coba aja ganti yang tadi itu. Tukimin bin tukiran, Tukimin jadi tukaran, Tukimin. Nggak enak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya juga ingatkan kepada masyarakat Lampung, ayo jangan percaya kepada nabi-nabi bohongan. Satu. Yang kedua, jangan juga percaya kepada habib-habib bohongan. Betul tidak? Kemarin kan ada ngaku-ngaku Habib, betul? Itu merusak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita ini memuliakan keturunan Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, kalau Nabi kita Muhammad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hashim, Hashim anaknya Abdul Manaf, Abdul Manaf anaknya Qusay, Qusay anaknya Kilab, Kilab anaknya Murrah, Murrah anaknya Ka'ab, Ka'ab anaknya Lu'ay, Lu'ay anaknya Ghalib, Ghalib anaknya Fikhr, Fikhr anaknya Malik, Malik anaknya Kinana, Kinana anaknya Khuzaimah, Khuzaimah anaknya Mutrika, Mutrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Uda bin Bara bin Hamal bin Kidr bin Ismail bin Bara'ib bin Adar bin Taro bin Akhi bin Syuru bin Arku bin Iyad bin Mu'im bin Kinan bin Sis bin Adam alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi, maka kita mencintai keturunan Rasulullah sallallahu. Maka sebenarnya nggak perlu saya ceramah panjang-panjang di sini. Ini orang-orang yang sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Kelihatan dari wajahnya. Tengoklah itu wajahnya. Apalagi mak buriku, ya Allahu Rabbi. Cantik-cantik, nggak eneng sing ambu jengkol ya. Ibu sehat, kantongi sehat, sehat ora, kantongi, alhamdulillah lah neng. Pak, tak ingat kita bapak nggak usah kayak belanja sebulan yo, kantongi sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi amin sih? Tengok ke depan. Kalian bukan nengok
saya takutnya kemana-mana. Saya sebenarnya jujur ya, saya tidak mau kemana-mana pakai jam. Cuma gara-gara jam inilah orang banyak minta putus sama saya. Tahu jam siapa ini kan? Dikei wong. Ini aku tuh mau rak sanggup. Kalau ini saya yang beli. Berapa tuh? Saya beli ini harganya 10.000, murah. Kalau ini Ramzi. Ya kalau Ramzi yang beli ya mahal lah. Makanya saya dari dulu nggak pingin jadi artis. Serius. Walaupun banyak orang, oh, artis minta foto dong gitu. Balik saya dari Jakarta, nyampe di bandara, ramainya orang minta ampun. Saya udah gini-gini aja. Saya kira minta foto sama saya. Rupanya nunggu tamunya mau datang. Awalah pede betul. Bapak Ibu ya, memang nggak ada nyambut saya Ustadz biar Ustadz tahu. Memang menderita sekali, tapi nggak masalah. Coba disambut orang rame-rame, bisa sombong. Na'udzubillah. Saya malah berharap tidak ada menyambut saya. Jadi ketika saya berangkat dan saya pulang sama saja. Karena hakikatnya saya ke Jakarta, nyampe kemudian balik ke kampung halaman saya. Pada hakikatnya sama saja, nggak ada bedanya. Apa sih jumpa dengan artis, jumpa dengan itu? Mohon maaf ya, jumpa dengan artis, tak ada saya jumpai hadis Nabi bahwa jumpa dengan artis adalah pahala. Siapa yang berjumpa dengan artis cepat masuk surga. Pernah jumpa hadis begitu? Saya sudah baca kitab, misalnya sering kita baca dalam kitab Sunan Abu Daud, Turmuji, An-Nasai, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, lalu kemudian Tabarani, Baihaqi, Abu Nuaim. Bahkan kita juga baca kitab tafsir yang banyak hadis Nabi, Tobari, Qurtubi, Ibnu Katsir. Sudah, atau kemudian kitab tafsir Sawi. Bacalah kitab-kitab tuh. Tak ada di dalamnya yang menyebutkan barang siapa yang berjumpa dengan artis maka sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah. Saya kan masih anak baru ya. Ya toh? Saya masih anak baru. Ustadz Mumuy yang sering ceramah di tempat dangdutan. Iya, sama Inul Ustadz Mumuy. Gimana Ustadz? Ada nggak hadisnya? Agak ada. Tapi kalau kita jumpa para habaib, jumpa para ulama, duduk bersama mereka, ada hadisnya, ada makolahnya. Baca dalam kitab Nasu'yul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, meninggal tahun 1315 Hijriah. Tebal kitabnya 80 halaman, ada 10 pasal. Dalam kitab itu disebutkan siapa yang duduk bersama para ulama, alim ulama, maka Allah akan menambahkan ilmu kepadanya. Dan orang yang datang ke tempat ilmu, man kharaja, orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah hatta yarji'a, dia dalam keadaan fisabilillah sampai kemudian dia pulang. Mudah-mudahan semua kita ini digolongkan orang-orang yang fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezekinya semakin berkah. Amin. Kalau seandainya nanam tanaman, mudah-mudahan tanamannya subur. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak. Yang kenceng Ustadz Mumuy ini tuh. Mudah-mudahan yang belum diberi anak cepat-cepat dikasih anak. Yang belum nikah nih para jomblo ya, saya doain mudah-mudahan dapat istri yang soleha, yang rajin juga ngaji. Tersiksa betul lah doa kalian nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita acara silaturahmi. Alhamdulillah sudah. Orang yang bersilaturahmi, apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyabasatalahu fir rizki wa yunsha'alahu fi azari falyasir ra'ima. Orang yang kepingin dilapangkan rezekinya, diberkahkan umurnya, maka jalinlah hubungan silaturahmi. Alhamdulillah kita sudah dapat. Orang yang kepingin rezekinya nambah, orang yang kepingin umurnya berkah, kita jalin hubungan malam hari ini. Datang bersama-sama berbondong-bondong kemari adalah bagian kita yang Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, kita dapat yang ketiga, kita dapat apa kalau kita datang kemari? La yadkhulul jannah qatik, tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Alhamdulillah kita menyambung, bukan memutuskan. Alhamdulillah kita menyambung, bukan memutuskan. Maka dengan itu kita golongan ahli surga. Wis telu, sitok lapang rezeki. Diingat apa sing sitok? Lapang rezeki. Nanti pulang dari sini ditanya sama tetangga, apa ceramah Ustaz dari Pekanbaru itu? Entahlah. Pokoknya telu. Apa sing telu itu? Ya telu. Iya sing telu iku apa? Ya mbo telu kok. Sitok. Satu ya. Orang yang bersilaturahmi apa? Lapang. Yang kompak dong. Ini yang jomblo di belakang nih apa? Yang pertama banana garis apa? Yang kuat sedikit kenapa? Satu. Yowes dibantu karo mama-mama zaman non. Satu. Aus ngelih koyo iki. Kedua, berkah umur. Yang kedua, yang ketiga, masuk surga. Jangan amin, bilang dulu. Yang ketiga, ini efek kalau ngaji udah tengah malam, jujur aja. Kalau tidak percaya, tanya ustadz yang paling kondang. Ceramah yang paling sulit itu 2 tempat. Satu, ceramah waktu siang hari panas sekali, orang belum makan, paling susah. Yang kedua, yang bengi-bengi koyo ngene. Yang ketiga tadi masuk surga. Kita ulang lagi. Satu, masuk surga. Oh alah mudah. Situ. Loro. Telu. Yang keempat, apalagi yang kita dapatkan? Dihapuskan dosa. Apa dalilnya? Jangan amin-amin dulu. Yang ketiga, dihapuskan dosa. Apa dalilnya? Dalam kitab Al-Askar. Tebal kitabnya kalau saya tidak salah 367 halaman. Apa di dalam kitab itu? Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasabahani illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada 2 muslim berjumpa mereka, dimanapun mereka berjumpa, kapanpun mereka berjumpa, lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mama-mama petok karo mama-mama, atau mama-mama petok karo nenek-nenek. Kan sama-sama wedok iku. Wes. Lalu kemudian lanang petok karo kakek-kakek. Kan sama lanang itu. Ya. Tapi lanang sengus tuwe iku wae bedane. Wes. Petok jumpa dimanapun mereka berjumpa. Kata Nabi, kalau mereka berjumpa 2 orang, wa yatasobahani, lalu mereka bersalaman, kecuali Allah akan mengampuni dosa mereka.